Siapa yang dalam kondisi, saya tanya, siapa yang mau pergi haji sedang dia bawa emasnya, entah itu giwang, anting, kalung, gelang, cincin, siapa ada? Mau saya doain tuker sama emasnya? Mau? Kalau mau maju sini, taruh di situ emasnya. Ayo. Punya tabungan nggak? Hah? Ada tabungan, ada? Sekali-sekali nolin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam, ataupun kepada kalian yang baru mengunjungi channel ini. Setelah 3 hari kita baru ngupload lagi hari ini ya teman-teman, karena ada beberapa kesibukan di luar teman-teman. Baik, bagi teman-teman yang ingin naik haji, yang ingin kemudian hajatnya terlaksana, itu mau bersedekah sama saya gitu. Mau bersedekah hartanya ke saya, nanti saya doakan gitu. Kata-kata itu seolah-olah jika Anda ingin naik haji, sedekahlah kepada dia. Ketika dia doakan, maka keinginan Anda untuk naik haji itu akan tercapai gitu. Itulah yang diucapkan oleh Yusuf Mansur gitu. Dia menanyakan emas ke orang gitu. Dia menanyakan apakah orang tersebut punya emas, apakah orang itu punya rekening dalam tabungannya gitu, punya tabungan dalam rekeningnya gitu. Ketika orang-orang kemudian mengiyakan, dia lalu menanyakan gitu, apakah ada di sini yang pengen naik haji gitu. Ketika kemudian orang-orang mengangkat tangan, dia mengatakan gitu, sedekahkan emas Anda kepada saya gitu, sedekahkan uang Anda kepada saya gitu, mau saya doakan, nanti saya doakan gitu. Jadi seolah-olah doa dari Ustadz Yusuf Mansur ini, itu makbul gitu. Doanya ini seolah-olah kayak bakal terijabah gitu. Dia kayak menjamin 100% dengan dia mendoakan orang naik haji, maka orang tersebut akan otomatis langsung naik haji gitu. Segitu yakinnya dia, sampai kemudian dia mengatakan gitu, sedekahkan emas Anda, nanti saya doakan gitu. Mari kita simak salah satu video yang mana ini juga merosting anak dari Yusuf Mansur, yang mana ini kasusnya sampai hari ini belum jelas endingnya teman-teman. Yang jelas sepanjang yang saya tahu, ini duit-duit dari para korban ini belum kembali ya teman-teman, karena memang nominalnya per orang itu sangat kecil, 100.000. Walaupun ketika ini ditotalkan itu diduga kuat dengan korban yang mencapai angka 90.000 dengan kemudian 100.000 per orang, ini mencapai angka 9 miliar total kerugian yang dialami oleh para korban teman-teman. Mari kita simak. Wah, ini parah banget yang lagi viral nih guys. Bapak dan anak sama aja. Yusuf Mansur bungkam saat diklarifikasi soal dugaan modus penipuan Wirda Mansur. Ini salah satu ustadz yang udah gue boykot. Nah, ini dia awalnya ya, nggak heran juga. Dia kan belajar dari bapaknya. Sakit ya, gila harta, gila validasi, semua digilakan dia. Bermula dari tweet ini, surat terbuka buat saudari Wirda Mansur, tolong dibayar hutangnya kak. Maaf saya viralkan karena kamu diingetin personal, kagak digubris. Story keliling dunia bisa, iPhone 16 bisa bayar utang, nggak bisa. Nah, jadi korbannya udah sekitar 90.000 orang. Jadi si Wirda Mansur ini bikin grup atau membership gitu. Jadi kalau kalian mau masuk ke grup itu, kalian bayar 100.000. Dan sekarang ya total dari membershipnya itu sampai 90.000 orang. Kalau dikalikan ya itu kurang lebih sekitar 9M. Nah itu bisnis orang-orang yang selalu memanfaatkan agama. Nih kalian follow lah akun ini biar kita berantas orang-orang yang bisnis agama. Satu-satu gue bakalan bongkar semua. Kalian tinggal cancel, kalian tinggal boykot orang-orang yang memanfaatkan agama demi duniawi. Memanfaatkan agama demi duniawi. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh beliau. Walaupun tidak semua hal saya sepakat ya dengan apa yang dia katakan, tapi untuk hal ini saya sepakat bahwa kita boykot orang-orang yang kemudian menggunakan agama untuk kepentingan duniawi teman-teman. Karena ini pernah saya katakan bahwa bisnis yang sangat mudah, tanpa modal yang besar, kemudian tanpa effort yang lebih, bahkan mungkin tanpa perlu pikir banyak-banyak. Apalagi di negeri kita tercinta, Republik Indonesia, yang mana orang-orangnya sangat patuh terhadap yang namanya ulama. Yang mana ini bukan hal yang negatif, saya garis bawah, ini hal yang bagus, positif. Tapi ini juga kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kemudian menggunakan itu untuk kepentingan dirinya sendiri gitu. Yang mana kemudian mereka membawa ayat-ayat suci Al-Quran, menggorengnya lalu kemudian menjualnya, menggunakan itu untuk memenuhi keinginannya sendiri. Seperti yang saya katakan di awal video,
Ketika kemudian Yusuf Mansur menanyakan rekening orang, menanyakan harta orang, lalu kemudian menanyakan keinginannya, lalu kemudian mengatakan bahwa jika keinginan Anda ingin terpenuhi, maka segera sedekahkan harta Anda ke saya, nanti saya doakan. Ini jelas-jelas kemudian menggunakan agama untuk kepentingan dirinya sendiri gitu. Sementara kita tidak tahu gitu, kemana harta-harta yang disedekahkan oleh orang-orang ini kepada Yusuf Mansur ini dipergunakan untuk apa gitu, tidak jelas gitu. Dialokasikan kemana? Sementara sampai hari ini Yusuf Mansur ya jelas kaya raya. Yang mana kekayaan ini tidak jelas sumbernya dari mana gitu. Kenapa saya katakan demikian? Sampai hari ini Yusuf Mansur tidak pernah menjelaskan gitu. Dan tidak pernah bisa menjawab pertanyaan dari seorang Hotman Paris yang menanyakan, dari mana sumber awal kekayaan Yusuf Mansur? Sumber awal, apakah dari harta warisan? Apakah dia membangun usaha dari nol? Kalau dia memang membangun usaha dari nol, dari mana usahanya, nama usahanya apa gitu? Tidak jelas, tiba-tiba saja dia muncul setelah keluar dari penjara dan kemudian boom, kaya raya. Mari kita simak lagi satu video yang mana ini menurut saya juga kocak teman-teman. Saya tadi sepintas ngeliat pada ngitung, itu recehan semua. Payah nih, makanya rezekinya recehan tuh. Ngasihnya sama Allah recehan. Jangan recehan, kasih emas. Biar Allah ngasih tokonya buat kita. Ada yang bawa emas di sini? Mana? Mana coba ibu-ibu yang bawa emas mana? Siapa yang belum pergi haji? Siapa yang pengen banget pergi haji? Siapa yang bawa emas? Sedangkan dia saya tanya pergi haji mau apa enggak? Siapa yang dalam kondisi saya tanya siapa yang mau pergi haji sedang dia bawa emasnya? Entah itu giwang, anting, kalung, gelang, cincin. Siapa ada? Mau saya doain tuker sama emasnya? Mau? Kalau mau maju sini, taruh di situ emasnya. Ayo, lisaiha radiyah. Siapa yang mau naik haji, nanti saya doakan. Kalau mau sini, maju taruh emasnya. Gitu. Seolah-olah dia yakin betul bahwa dengan kemudian orang menyedekahkan emasnya dan dia doakan, orang itu akan terpenuhi hajatnya. Salah satunya adalah naik haji. Luar biasa Yusuf Mansur. Dia udah kayak nabi teman-teman. Jadi ini orang sebenarnya harus dihentikan gitu. Sebenarnya harus kemudian orang ini harus diperiksa gitu. Tapi siapa yang bisa melakukan itu? Ya pemerintah teman-teman. Yang paling berwenang, yang paling punya kuasa, yang paling mampu untuk kemudian melakukan itu gitu. Karena sampai hari ini sudah ada banyak kemudian orang-orang yang mengeluh, mengaku dirugikan oleh Yusuf Mansur gitu. Mulai dari video-video seperti video yang kita upload kemarin, karyawan Paytren yang kemudian mengatakan tidak dibayarkan gajinya selama bekerja di Paytren. Lalu kemudian mitra-mitra Paytren yang juga merasa dicurangi karena duit yang mereka setorkan itu tidak pernah bisa mereka tarik atau ambil kembali sampai hari ini. Tidak sesuai dengan janji Yusuf Mansur yang mengatakan di dalam Paytren dia membagi 15 miliar per bulan gitu. Iming-iming seperti apa ini? Sementara ketika kemudian orang sudah masuk ke sana, hanya segelintir orang yang mungkin itu atas-atasnya, orang-orang dekat Yusuf Mansur juga masih lingkarannya yang kemudian merasakan kenikmatan dari bekerja di Paytren gitu. Tapi ada banyak orang yang kemudian dirugikan di sana gitu. Kami mewawancarai beberapa mitra yang kemudian, mitra Paytren yang sudah menyetorkan sejumlah uang, kurang lebih 10 juta, tapi dia mengatakan sampai hari ini dia tidak mendapatkan manfaat dari Paytren, bahkan uangnya 10 juta itu mengendap di sana gitu. Itu satu orang. Bagaimana kalau orang seperti itu, yang kita wawancarai itu, yang menyetorkan 10 juta itu ada 100 orang, 1000 orang, 100.000 orang. Angka yang luar biasa fantastis tentunya teman-teman, karena ini menyangkut duit orang banyak, dikali banyak. Tadi saja kita di awal video milenial anti bokehnya, bisnis atau apalah saya tidak tahu. Yang jelas itu mengumpulkan uang dari orang-orang, MAB, yang dibuat oleh Wirda Mansur. Itu 100.000 per orang, 90.000 orang yang menyetor 100.000, itu menjadi 9 miliar. Bagaimana kalau misalnya 10 juta dikali 1.000 orang gitu? Itu tembus berapa teman-teman? Belum kalau kita berbicara yang lain kayak Hotel City, Umroh Merdeka, kemudian investasi batu bara, tabung tanah, Moyavidi, ini ada banyak sekali bisnis-bisnis yang kemudian membawa dan menyeret nama Yusuf Mansur sehingga membuat orang-orang ikut berpartisipasi di dalamnya karena tentu nama Yusuf Mansur. Tapi pada akhirnya mereka kemudian dikecewakan
Ini bisnis-bisnis yang seperti ini tuh banyak kemudian, seperti yang saya sebutkan tadi, tapi ini tidak mendapat perhatian gitu. Maksudnya bagaimana ini bisa diselesaikan gitu. Sementara korban-korban yang kita wawancara itu sudah banyak gitu. Tapi sampai hari ini mereka belum mendapatkan haknya dikembalikan, teman-teman. Ini sangat miris sekali. Bu, punya tabungan nggak? Hah? Ada tabungan, ada? Sekali-sekali nolin. Bukan buat bayar orang, tapi buat ngasih Allah. Buat ngasih Allah. Ya, Yusuf Mansur Yusuf Mansur berani nggak nolin gitu. Yusuf Mansur ini kan seperti yang sering saya katakan itu, suka sekali menyuruh dan meminta orang untuk mengenolkan gitu rekeningnya gitu. Tapi dia sendiri sekedar bukan bersedekah ya, bukan kemudian berbagi, tapi menyelesaikan kewajibannya gitu, yang mana ini merupakan tanggung jawabnya. Contoh misalnya karyawan Paytrend yang kemudian belum dibayarkan gajinya sampai hari ini, di mana Yusuf Mansur yang sering menyuruh orang untuk kemudian menolakkan rekening? Di mana Yusuf Mansur yang kemudian harusnya bertanggung jawab gitu? Tabung Tanah, Umroh Merdeka, Hotel City. Kalau memang Yusuf Mansur ini sering berteriak-teriak mengenai berbagi, nolkan rekening, nolkan aset dan segala macam bla 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 bla, kemana di hari ini gitu? Apakah kemudian omongannya itu hanya untuk orang lain kepada dia gitu? Tentu ini hal yang sangat tidak adil gitu. Dia senang sekali dan kerap kali menyuruh orang untuk kemudian bersedekah, berbagi, bahkan ekstrim sekali ya, sangat ekstrim sekali sampai menyuruh orang menolkan rekening gitu. Tapi dianya sendiri ini pelit banget gitu loh, pelit. Menurut saya pelit karena dengan harta dia yang hari ini gitu, tentu teman-teman tahu, dia mengatakan dia berinvestasi di warung steak and shake, yang mana omset warung steak and shake itu ratusan juta, bahkan mungkin miliaran per bulan, teman-teman. Dan tentu Yusuf Mansur mendapat omset dari situ juga. Omset dari situ saja itu sudah luar biasa gitu. Tapi kok menyelesaikan hak-hak para korban dari korban investasi ini, menutupi gaji-gaji karyawan Paytrend, saya tidak dia lakukan gitu. Artinya kan dia ini omong kosong sekali gitu, teman-teman. Hajar di depan, kemudian jalan kepada Allah. Itu luar biasa itu. Ini masal ke Istiqlal, cincin gak dipakai. Ntar ditanyain si Ustadz, ntar gue disuruh sedekah. Pelit amat sih lo jadi orang. Apakah ini dinamakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, gengs? Karena kemarin itu bapaknya sempat kena kasus kan, Bapak Yusuf Mansur. Nah, kali ini anaknya kena kasus, geng. Nama anaknya adalah Wirda Mansur. Dia ini lagi kena kasus di mana dia itu lagi ditagih sama komunitas member bisnisnya karena komunitasnya itu hiatus 2 tahun nggak ada kabar, gengs. Nama komunitasnya adalah Milenial Anti Bokeh. Jadi tuh kalau kamu pengen join membernya, nah itu kamu harus berbayar. Hiatus 2 tahun itu artinya istirahat 2 tahun ya, teman-teman. Jadi berarti ini sebenarnya mirip-mirip seperti yang dilakukan oleh bapaknya gitu. Bahwa saya katakan mirip kenapa? Karena ya Yusuf Mansur juga seperti itu gitu. Menggelar atau mempresentasikan sebuah bisnis, ketika kemudian orang-orang tertarik, ya tentu karena kepopulerannya gitu. Tertarik, lalu kemudian orang-orang menyetorkan sejumlah duit, tiba-tiba saja bisnis itu berhenti. Tidak ada kabar dan segala macam. Tiba-tiba muncul, mandek, bangkrut, dan segala macam alasannya. Sama seperti yang dikatakan, hiatus 2 tahun. Artinya setelah orang-orang kemudian patungan, setelah orang-orang kemudian menyetorkan uangnya, di sini disebutkan 100.000 per orang ya. Yang mana ini total membernya kurang lebih 90.000, berarti bisa ditaksir mencapai angka miliaran. Mungkin 9 miliar lebih atau kurang lebih sekitaran itu. Dan kemudian itu hiatus 2 tahun, seperti yang dikatakan oleh konten kreator yang kita sedang reaction ini, teman-teman. 100.000 rupiah untuk masuk ke grup di Telegram, geng. Dan sekarang membernya itu udah ada 90.000 member tapi ditelantarkan. 100.000 dikali 90.000 member berarti sama dengan 9 miliar rupiah. Jadi tuh bisnisnya adalah seperti affiliate Shopee ataupun TikTok, gengs. Dimana kamu itu nge-share link, terus misalnya teman kamu beli dari link kamu itu, ya kamu dapat komisi setiap bulannya. Tapi instead of linknya itu dari Shopee ataupun TikTok, ini tuh linknya dari websitenya si Milenial Anti Bokeh. Jualannya ada banyak ya, ada dari skincare, kacang-kacangan, dan sebagainya. Tapi sekarang selain grupnya itu udah nggak aktif, dan websitenya sekarang udah nggak bisa diakses, geng.
Jadi aku sempet lah DM si Nanat ini, orang yang bikin thread inilah di Twitter. Nah, aku tanya sama dia, ini sebenarnya kasusnya seperti apa sih? Intinya mah mereka member ini kesel banget kenapa dulu tuh berisik banget untuk ngajak orang ikut batch milenial anti bokeh, tapi sekarang hilang tanpa jejak. Videonya si Wirda ini dulunya juga tulisannya adalah Presiden MAB, tapi sekarang udah hilang, gengs. Nah, setelah kasus ini viral di Twitter, si Wirda ini terpantau Instagramnya itu komentarnya dibatasi. Nggak cuma Instagramnya doang, TikToknya juga dibatasi, gengs. Sebenarnya kalau nggak salah ya dibuka aja nggak sih komentarnya, terus melakukan klarifikasi. Sama dengan bapaknya gitu. Coba teman-teman kunjungi Instagram Yusuf Mansur nih, lalu melihat komentar di sana. Itu dari jutaan follower Yusuf Mansur, itu yang berkomentar kebanyakan dari videonya tidak sampai 100 komentar, teman-teman. Namun paling komentarnya ya puluhan gitu. Namun komentar situ mendukung semua. Kenapa? Karena dibatasi, teman-teman. Bahkan komentar-komentar yang sifatnya negatif itu dihapus, teman-teman, oleh entah itu adminnya atau Yusuf Mansur sendiri. Ini modelnya sama dengan yang dilakukan oleh anaknya gitu. Awalnya katanya ada status Presiden MAB, lalu kemudian dihilangkan karena ada kasus ini. Artinya memang tidak mau tanggung jawab. Sementara uang orang sudah terlanjur masuk ke sana. Sekali lagi saya katakan, untuk kasus milenial anti bokeh ini, kalau kita hitung per orang memang sedikit, teman-teman, 100.000. Tapi bayangkan kalau benar-benar 90.000 orang ini menyetor sejumlah 100.000 gitu. Totalnya 9 miliar. Dan hal ini terus-menerus dilakukan gitu. Dan orangnya tidak diperiksa, masih bebas melenggang, pamer, spill sana, spill kiri kanan gitu, seolah dia orang kaya gitu. Ya memang harus ada gitu penanganan dari orang-orang yang kemudian punya kuasa gitu, pihak-pihak yang kemudian punya wewenang gitu, karena seharusnya tidak seharusnya orang-orang seperti itu masih bebas melenggang di negeri ini gitu, mengumpulkan duit-duit dari masyarakat ke satu tempat sehingga kemudian duit menjadi banyak. Tapi ketika kita telusuri satu-satu, ini duitnya orang mengatakan cuma 100.000, iya 100.000, tapi kan kali banyak gitu loh. Dan ini dilakukan oleh orang tertentu gitu, dan saya tidak katakan juga banyak gitu, tapi apa ya, sudah sering kita dengar gitu bahwa ada orang-orang yang kemudian mengaku paham agama, kemudian berceramah di sana sini. Wirda ini juga kan suka juga membawakan kajian gitu, menasihati dan segala macam. Di akun Instagram juga begitu, suka bercerita tentang agama gitu, berceramah gitu. Mereka berceramah, mereka membawakan ayat suci Al-Quran, tapi ujung-ujungnya kemudian merugikan orang lain gitu. Dan ini sering terjadi di negeri kita, teman-teman. Sering terjadi di negeri kita. Orang-orang, segelintir orang memanfaatkan kemudian kepatuhan dari masyarakat kita, sehingga kemudian mereka mengumpulkan sejumlah uang, menggalang donasi dan segala macam untuk kepentingan diri mereka sendiri, teman-teman. Dan ini sudah sering terjadi gitu. Apakah kemudian pemerintah masih mau menutup mata untuk hal-hal seperti ini? Harusnya orang-orang seperti ini kemudian diperiksa gitu, diaudit, dicek dari mana sumber kekayaannya gitu. Kalau memang dari perusahaan ini awal mula berinya perusahaan dari mana gitu. Kalau memang Yusuf Mansur kemudian, saya berinvestasi di perusahaan A, di warung stick maksudnya. Dari misalnya gitu, dari mana Yusuf Mansur mempunyai duit sampai kemudian bisa berinvestasi di warung stick and stick? Tentu ini semua harus ditelusuri, dan pemerintah yang paling punya armor, yang paling punya senjata untuk bisa, senjata dalam tanda kutip ya, artinya peralatan, research, untuk kemudian bisa menelusuri itu gitu. Konten-konten kreator seperti ini apa gunanya gitu? Sekedar mengupdate informasi saja gitu. Tapi untuk kemudian bisa menelusuri jejak-jejak sumber awal kekayaan Yusuf Mansur ini, itu pemerintah yang punya segalanya gitu. Pemerintah yang paling punya wewenang untuk bisa melakukan itu. Jadi sekali lagi kita akan tetap menyuarakan untuk kemudian memboikot Yusuf Mansur. Karena kenapa, teman-teman? Sampai hari ini menurut saya orang ini merugikan umat. Menurut saya orang ini belum mau bertanggung jawab. Jadi selama Yusuf Mansur tidak bertanggung jawab, tidak menunjukkan itikat baiknya untuk kemudian menyelesaikan hak-hak para korban, maka selama itu juga kami akan tetap menyuarakan untuk kemudian memboikot Yusuf Mansur, memboikot segala bisnis-bisnis Yusuf Mansur, dan memboikot warung stick and stick-nya Yusuf Mansur. Saya Al Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung stick and shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur.
Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot, boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ucup bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, Bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu. Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ucup bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, Bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ucup kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur? Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.